Apa yang kalian pikirkan ketika gue menyebut nama Napoleon Bonaparte? Prancis, topi segitiga, apalagi? Napoleon Bonaparte dipuja sebagai seseorang yang memiliki kejeniusan di bidang strategi militer dan pemerintahan. Tapi di lain itu, ia juga dicap sebagai tiran yang haus kekuasaan. Jadi sebenarnya Napoleon itu pahlawan revolusi atau diktator yang ambisius. Kita bahas di sini di segmen tokoh dan pemimpin dunia. Napoleon lahir di Pulau Korsika pada tahun 1769. Wilayah yang ketika itu baru saja dicaplok Prancis dari Italia. Jadi dari kecil memang dia sudah merasa agak lain dari orang Prancis kebanyakan. Keluarganya termasuk keluarga bangsawan, tapi bangsawan kelas bawah. Mereka tidak tajir melintir, tapi cukup untuk menyekolahkan Napoleon di akademi militer di Prancis. Napoleon kecil adalah anak yang pendiam. Hobinya hanya membaca. Dan bahkan lebih spesifik lagi, ia hanya senang di bidang sejarah dan perang. Tapi lingkungan mengubahnya. Ia menjadi anak yang pendendam. Pada satu kali, dia pernah mengatakan bahwa saya akan selalu mengingat kawan-kawan saya yang selalu meledek saya. Terlebih, ledekan mereka tentang tinggi badan saya. Beranjak dewasa, Napoleon Bonaparte ini mulai semakin menunjukkan minatnya di bidang strategi dan militer. Di waktu-waktu luangnya, dia senang tuh menyusun pasukan-pasukan yang terbuat dari boneka, disusun seakan-akan pasukan itu berbaris untuk saling menyerang. Lalu dia buat catatan strategi perangnya. Dari situlah awal jalannya meniti puncak pemerintahan negeri Prancis. Nah, dengan berjalannya waktu, Napoleon menjadi seorang yang dewasa. Tapi saat itu, revolusi Prancis pecah. Negara Prancis chaos. Tapi buat Napoleon, ini jadi semacam peluang emas. Semacam anggaplah berkah tersendiri buat dirinya. Kenapa begitu? Dia jadi cepet tuh naik pangkat. Karena dua hal. Dia jago strategi. Yang kedua, dia siap turun tangan. Jadi nggak cuma ada di balik meja. Nah, sewaktu terjadi pemberontakan loyalis di Paris, Napoleon ngirim meriam. Jedar! Pemberontakan kelar. Dari situ dia langsung harum menjadi seorang pahlawan republik. Dari situ dia mulai tuh ekspedisi ke Italia, ke Mesir. Di Italia dia menghancurkan pasukan Austria. Habis. Di Mesir, pasukannya kalah sama Inggris. Tapi inilah cerdiknya Napoleon. Dia pulang duluan. Lalu dia mencitrakan dirinya sehingga orang menganggap ia adalah pahlawan perang. Ketika pemerintah Prancis semakin lemah, Napoleon melakukan kudeta militer pada tahun 1799. Dan dengan gayanya yang tenang tapi penuh rencana, dia jadi penguasa tunggal, mulai jadi konsul, lalu jadi kaisar. Sebagai kaisar, Napoleon mereformasi habis negaranya. Dia bikin yang namanya Napoleon Code atau Kode Napoleon, sebuah sistem modern
yang masih dipakai hingga saat ini. Dia bangun tuh sekolah negeri, dia bangun bank nasional yang dijalankan dengan sistem meritokrasi. Apa itu meritokrasi? Meritokrasi adalah sebuah sistem di mana seseorang bisa naik jabatan, naik pangkat karena prestasinya. Karena prestasi orang itu sendiri, bukan karena ada embel-embel, ya adalah keturunan pejabat, bapaknya bekas ini itu. Kayak ingat pernah ada di negara mana gitu. Tapi jangan lupa, selain hal yang baik-baik tadi, dia juga ngeluarin tuh sensor media, dia ngebubarin parlemen karena parlemen memiliki perbedaan suara dengan dirinya. Jadi nggak bisa disebut ia adalah seorang yang demokratis, Prancis sebagai negara republik yang demokratis, nggak. Kalau dari sisi militer, ini sisi yang paling legendaris Napoleon Bonaparte. Kenapa begitu? Ia pernah melawan koalisi negara-negara Eropa dan menang berkali-kali. Austerlitz, salah satu kemenangannya yang dianggap sebagai mahakarya taktik militer terbaik. Dari sana muncullah rasa percaya diri, bahkan terlalu percaya diri. Kenapa? Karena dia berusaha menginvasi Spanyol, tapi gagal. Yang kedua, dia berusaha menginvasi Rusia di tahun 1812. Dan itu jadi totally disaster. Dia bawa ratusan ribu pasukan, tapi pulangnya sisa puluhan ribu jiwa. Dia lupa bahwa faktor alam, wabil khusus salju Rusia dalam hal ini, punya hukum tersendiri. Hukum alam adalah hukum terkejam bagi siapapun yang tidak mempersiapkan diri. Kita masuk ke part 4, kejatuhan Napoleon Bonaparte. Pada tahun 1814, Napoleon dikalahkan dan dibuang ke Pulau Elba. Tapi lo pikir dia nyerah? Enggak. Dia nggak nyerah gitu aja. Dia malah kabur dari Pulau Elba dan balik lagi ke Prancis. Dan anehnya, rakyat malah dukung dia lagi. Lu bayangin ya, setelah dia dibuang, terus dia balik, dalam 100 hari, dia bisa balik lagi memakai mahkota kekaisaran. Tapi di situ musuhnya nggak tinggal diam. Di pertempuran yang sangat terkenal, namanya pertempuran Waterloo di tahun 1815, Napoleon kalah telak. Dan kali ini setelah kekalahan telaknya itu, ia dibuang jauh sekali ke Pulau Saint Helena di tengah Samudra Atlantik. Di sanalah dia menghabiskan sisa hidupnya hingga menghembuskan nafas terakhir pada tahun 1821. Jadi seperti apa kita harus melihat sosok Napoleon Bonaparte? Yang jelas dia jenius secara militer dan pemerintahan. Banyak sistem modern yang kita pakai hari ini itu warisan dari dirinya. Tapi ini yang nggak boleh kita contoh ya. Dia itu haus kuasa. Dia nggak cukup jadi jenderal, dia nggak cukup jadi pemimpin. Ia ingin kekuasaan yang absolut. Ia ingin semua orang tunduk padanya. Ia terus-terusan jadi kaisar. Nggak boleh tuh. Dan demi itu, dia rela ngorbanin jutaan nyawa. Memang, buat sebagian orang, dia pahlawan revolusi yang mengakhiri kekacauan dan menyatakan siapa aja bisa besar. Seperti dendam masa kecilnya dulu. Sering diledek, urusan fisiknya dibawa-bawa. Lalu dia berusaha membuktikan diri bisa jadi penguasa. Tapi di sisi lain itu menciptakan ketidakseimbangan dalam psikologinya dia. Tapi di sisi lain dia jadi diktator yang kejam. Berani menghilangkan jutaan nyawa pasukannya demi tahta dirinya. Napoleon juga pernah bilang, sejarah ditulis oleh para pemenang. Tapi ironisnya kisah dia ditulis justru karena dia kalah. Jadi menurut lo, Napoleon itu apa? Jenius yang pembaharu atau si egois yang gila kuasa?
atau keduanya di waktu yang sama? Silahkan tulis pendapat lo di kolom komentar. Kita berdiskusi di kolom komentar. Dan jangan lupa, sejarah itu memang rumit. Dan itulah yang membuat sejarah menjadi seru. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan episode sejarah lain yang nggak kalah seru. Sampai jumpa. Salam.